Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah suatu karunia, yaitu kenikmatan iman dan Islam serta kesempatan sehingga kita bisa sama-sama menunaikan sholat isya dan tarawih berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita termasuk dari hamba-Nya yang taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak dosen dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah kita pada malam hari ini masuk pada malam yang ke-11 ya. Ya, alhamdulillah tanpa kita sadari, kita rasakan kita sudah melaksanakan puasa Ramadan pada malam hari ini tepat kepada malam 11. Jadi artinya kita sudah 10 hari ya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Gimana? Masih kuat untuk puasa? Masih Pak. Masih. Alhamdulillah ya. Karena puasa itu selain untuk menjaga kesehatan ya, kita juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan untuk kita sendiri ya. Kemudian hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat dan penuh keberkahan ini ya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin untuk kultum ya, 7 menit ya. Tolong diingatkan nanti kalau kelewatan ya. Baik, pada kesempatan yang singkat dan penuh keberkahan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung ya, merenung sebuah tema yang sangat dekat dengan keseharian kita. Apa itu? Ya, khusus di lingkungan kampus ini, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Kenapa mengambil tema ini? Ya, dilatar belakangi bahwasanya kita saat ini berada di lingkungan akademik ya, di lingkungan kampus. Di sini ada bapak dosen, kemudian ada adik-adik mahasiswa yang jauh dari rantau ya ke sini. Artinya apa? Untuk menimba ilmu pengetahuan, dan hal itu nantinya akan menjadi yang bekal untuk kehidupan di kemudian hari. Kemudian kita adalah insan akademik ya, dosen dan mahasiswa yang setiap hari bergelut dengan dunia ilmu pengetahuan. Namun pernahkah kita bertanya, apakah kita sudah pernah bertanya pada diri kita sendiri ya, untuk apa sebenarnya ilmu? Ya, ada yang bisa menjawab di sini? Untuk apa ilmu? Boleh? Ilmu untuk membimbing keseharian kita dalam menjalani kehidupan, gitu saya Pak. Iya, ilmu untuk membimbing keseharian kita. Kalau dari yang ibu-ibunya gimana? Untuk apa ilmu itu? Ya? Untuk apa? Untuk bekal kehidupan berikutnya. Iya. Iya. Apakah hanya untuk mendapatkan gelar? Tentu tidak ya. Kemudian pekerjaan, apakah hanya sekedar untuk mencari pekerjaan setelah itu sudah? Tentu tidak ya. Atau pengakuan semata, bahwasanya kita sudah sarjana ya, sudah S1, S2, S3 gitu. Apakah hanya untuk mencari pengakuan? Ya, tentu tidak ya. Islam memandang ilmu sebagai sesuatu yang jauh lebih agung dan fundamental. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Quran surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Jadinya untuk saat ini ketika kita sudah memiliki ilmu pengetahuan, ya, maka kita akan dinaikkan derajatnya. Ya, kenapa? Ya, sesuai dengan ayat yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Kemudian ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nah, jadi kita di sini dalam rangka untuk mencari ilmu pengetahuan tentunya, ya. Pengangkatan derajat ini tidak hanya bersifat duniawi saja, seperti dihormati atau disegani, ya, tetapi juga ukhrawi, yaitu kelak di sisinya ini adalah jaminan kebahagiaan dari Allah. Namun perhatikan ayat ini, menyandingkan orang beriman dan orang berilmu. Ini isyarat bahwa ilmu tanpa iman akan kering, dan iman tanpa ilmu akan buta. Ilmu harus dibarengi dengan keimanan agar mencapai tujuan kebahagiaan yang hakiki. Hadirin yang saya hormati, bagaimana ilmu pengetahuan membawa kebahagiaan dunia? Ya, coba kita lihat di sekeliling kita. Dengan ilmu kedokteran misalkan, ya, seorang dokter bisa mengobati pasiennya, ya, yang tadi sakit kemudian sembuh. Artinya apa? Bisa menyelamatkan nyawa. Kemudian kebahagiaan apa yang lebih besar dari bisa melihat pasien yang utuh untuk sembuh. Kemudian dengan ilmu di sini jurusan apa ini? PGSD, ya. Jadi dengan ilmu pengetahuan sekolah dasar itu kita bisa membimbing, ya, putra dan putri di tingkat sekolah dasar sehingga bisa membaca dan menulis dengan baik, sehingga untuk bekal nantinya melanjutkan jenjang ke SMP, ya. Siapa yang akan merasa bahagia? Tentunya kita. Artinya kita memiliki ilmu yang bermanfaat, ya, seperti itu. Hadirin yang saya hormati, ilmu adalah alat untuk pengelolaan amanah Allah di muka bumi ini, ya. Sebagaimana tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa menempuh, ya, sejak sesuatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, kita sebagai guru nantinya, ya, tentunya kita sudah mendapatkan sebuah tiket, ya. Selain kita nanti mendapatkan finansial, kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada 3 yang akan kita bawa ketika meninggal, ya. Apa itu? Yang pertama apa? Amal, tentunya anak yang soleh, ya kan? Kemudian amal jariah. Kemudian satunya lagi apa? Ilmu yang bermanfaat, ya. Ketika adik-adik mahasiswa saat ini sedang menimba ilmu ke Palembang ini, jauh-jauh, mungkin ada yang dari Jambi, ya. Dari mana lagi nih? Ada yang dari Jambi? Ada. Ada dari mana lagi? Palembang sekitar? Banyuasin? Jauh-jauh merantau ke sini artinya untuk menimba ilmu pengetahuan. Nah, itu untuk menyiapkan ilmu yang bermanfaat nantinya. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan kepada generasi penerus nantinya bisa bermanfaat, ya. Lalu bagaimana ilmu membawa kebahagiaan akhirat? Nah, itu pertanyaan kembali. Bagaimana ilmu itu bisa membawa kebahagiaan di akhirat? Ada yang tahu bagaimana? Ya, ilmu yang benar akan mengantarkan kita pada makfirah, yaitu mengenal Allah, ya. Semakin kita mempelajari ciptaannya, maka kita akan merasa lebih dekat kepada Sang Pencipta. Contohnya seperti ini, ya. Ketika adik-adik mahasiswa melaksanakan sholat, ya, tanpa mengetahui ilmu dari sholat tersebut, ya, maka akan sia-sia. Artinya apa?
pentingnya ilmu pengetahuan. Ya, contohnya sebelum sholat kita ya dianjurkan untuk berwudu, bersuci. Ya, tapi kalau tidak ada ilmu untuk hal demikian, apa yang terjadi? Sia-sia, ya. Jadi itulah pentingnya ilmu bagi kehidupan kita. Hadirin sekalian, khususnya para mahasiswa dan Bapak dosen, ya kita adalah pionir dalam dunia ilmu. Tugas kita tidak hanya memahami ilmu, tetapi juga mengamalkan dan menyebarkannya. Mari kita niatkan setiap aktivitas akademik sebagai ibadah. Jadi ada di mahasiswa ketika ingin mulai perkuliahan itu dianjurkan ya untuk berdoa dulu supaya apa? Supaya yang kita kerjakan dari awal ya kita mulai kuliah sampai pulang kembali menjadi amal ibadah. Ya, jangan dibiarkan ilmu menjauh dari diri kita ya. Justru jadikanlah ilmu sebagai tangga untuk semakin dekat kepada Yang Maha Kuasa. Karena kebahagiaan hakiki bukan pada seberapa banyak yang kita ketahui, tetapi pada seberapa dekat ilmu itu membawa kita kepada Sang Maha Pencipta. Semoga kita selalu termasuk dalam golongan hamba-Nya yang diberikan ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an ya. Dia diamalkan dengan ikhlas dan menjadi sebab kebahagiaan di dunia, kesehatan di akhirat ya, kemudian untuk bekal kita di kemudian hari. Terima kasih, mungkin ini sebagai untuk pengisi ya kultur kita pada kesempatan hari ini, malam yang ke-11 ya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan bisa untuk perenungan kita bersama. Dan minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau sikap saya yang kurang pas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.